Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kedua kita terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur angkat bicara soal kematian bayi di Kabupaten Lembata. Seperti yang diinformasikan di beberapa media, pendengar RRI, seorang bayi telah meninggal dunia pada Minggu 23 Juni 2024 di RSUD Lembata. Pendengar, sebelumnya ibu hamil yang berasal dari desa Kolontobo ini telah dirawat di Puskesmas Waipukang. Kita akan mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian dari bayi tersebut, pendengar, dan bagaimana tanggapan dari Ombudsman perwakilan NTT terkait dengan masalah tersebut. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Darius Bedadaton sebagai Ketua Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi RRI Indonesia. Baik, Pak Darius, terkait dengan masalah yang dihadapi dan ini boleh dikatakan bahwa kejadian ini terjadi berulang kali yang ada di Kabupaten Lembata. Bagaimana Ombudsman menanggapinya dan apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kematian bayi tersebut nih Pak Darius? Ya, jadi terkait kematian bayi di Kabupaten Lembata, sebagaimana juga kematian bayi di kabupaten lain, kami meminta kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Damian dua hal. Yang pertama, untuk Rumah Sakit Damian kami minta mereka melakukan audit internal. Audit internal ini dimaksudkan untuk mengecek sejauh mana standar operasional prosedur persalinan, rujukan dan seterusnya itu dilaksanakan di rumah sakit itu. Baik. Kemudian yang kedua, itu untuk Dinas Kesehatan kami minta untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi guna dilakukan satu audit dari pihak eksternal yang namanya audit maternal perinatal. Audit maternal perinatal atau disebut AMP ini adalah prosedur audit berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan bagi kematian ibu dan bayi. Sehingga kami minta mereka segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk meminta dilakukan audit eksternal ini, AMP ini. Nanti tim dari provinsi akan mengirim dokter-dokter yang berkompeten untuk melakukan audit terkait kepatuhan tenaga kesehatan mengikuti SOP-SOP persalinan yang ada di rumah sakit itu. Dan kita berharap nanti hasil audit ini diberikan kembali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk dilihat apakah ada prosedur-prosedur yang disimpangi guna dilakukan perbaikan-perbaikan layanan untuk prosedur persalinan pada masa yang akan datang. Ini yang kami minta. Tetapi permintaan kami sambil proses audit ini berlangsung, kami minta manajemen untuk menyampaikan juga permohonan maaf kepada keluarga karena ini juga meskipun satu musibah, tetapi sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan kepada keluarga bayi ini, saya berharap juga ada permohonan maaf untuk mereka. Itu yang kami upayakan dan kami sudah koordinasikan ini dengan Kepala Dinas Kabupaten Lembata untuk melakukan upaya-upaya sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Oke, ini menjadi rekomendasi yang sudah diberikan pihak Anda untuk pemerintah setempat seperti itu ya. Ini yang sebenarnya yang menjadi penyebabnya ini apa nih Pak Darius? Ya, penyebab ini baru bisa diketahui setelah audit itu dilakukan, Bu, ya. Jadi kita ini tidak bisa mengetahui penyebabnya apa kematian ini setelah audit itu, gitu ya. Oke, langkah yang sudah dilakukan oleh Ombudsman dalam memonitor dan menindaklanjuti kasus kematian bayi di Kabupaten Lembata, selain memberikan rekomendasi audit, ini apalagi nih Pak Darius? Ya, ini kan kejadiannya baru 2 hari yang lalu, sehingga kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata untuk memastikan apakah koordinasi dengan Dinkes serta turunnya tim audit eksternal itu dilakukan lebih cepat dan agar kita atau masyarakat bisa mengetahui apa sebab-sebab kematian tersebut. Jadi kami koordinasinya nanti dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek apakah
koordinasi dengan Dinkes Provinsi sudah dilakukan, apakah tim sudah turun, sudah melakukan pemeriksaan, apakah hasilnya sudah diserahkan ke Pemda dan seterusnya, itu akan selalu kami monitor dan memastikan bahwa informasi-informasi ini juga menjadi hak masyarakat untuk tahu gitu. Jadi kami akan selalu koordinasi. Baik, sejauh ini di Nusa Tenggara Timur sendiri berdasarkan pengamatan dari Ombudsman sendiri ya, beberapa rumah sakit yang ada, apakah ini sudah sesuai ya dengan SOP-nya atau seperti apa nih yang kejadian-kejadian ini agar tidak terjadi ataupun terulang lagi nih Pak Darius? Ya, memang kejadian serupa ini terjadi juga beberapa bulan lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka, kemudian ada juga di Rote. Ya, tetapi sekali lagi prosedur audit internal dan eksternal ini adalah audit yang hanya diperuntukkan untuk perbaikan layanan sehingga hasilnya itu hanya bisa diserahkan kepada internal rumah sakit dan dinas kesehatan. Sehingga kita di luar, pihak luar ini hingga hari ini memang kita belum tahu apakah dalam kasus-kasus seperti itu ada SOP-SOP yang dilanggar dan ada sanksi-sanksi administratif yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang melayani pada saat itu ya. Nah, jadi kita memang hasil ini karena tidak untuk dipublikasi keluar, kita sendiri tidak tahu apakah ada penyimpangan prosedur-prosedur terhadap proses-proses persalinan yang berujung kematian tersebut gitu ya. Oke, baik Pak Darius ya, jika di hasil audit ini sudah ada ya, jika ditemukan ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian peran dari Ombudsman sendiri seperti apa? Ya, jika ditemukan ada penyimpangan prosedur yang menyebabkan kematian, atau jika ada indikasi malpraktik di sana, itu keluarga boleh menyampaikan laporan pidana ke kepolisian. Itu juga tindak pidana. Kalau itu nanti dalam hasil pemeriksaan diketahui bahwa ada penyimpangan-penyimpangan prosedur yang berujung kematian atau karena malpraktik dan seterusnya, itu bisa disampaikan secara pidana ke Polres setempat. Kami selalu menyampaikan demikian untuk kasus-kasus ini supaya ada keadilan bagi keluarga dan juga ada evaluasi yang menyeluruh bagi seluruh rumah sakit kita dalam prosedur-prosedur persalinan seperti ini gitu. Baik, silakan Pak Darius, harapan Anda seperti apa? Ya, saya berharap tindakan apa yang terjadi di Kabupaten Lembata ini tidak perlu terjadi lagi di kabupaten lain, karena bagaimanapun kita ini disorot dari segala penjuru ya. Kalau ada kematian ibu dan anak ini dihitung betul oleh pemerintah pusat, ini ada hal yang salah di sana dan seterusnya. Sehingga betul-betul harus menjadi perhatian seluruh dinas kesehatan kabupaten, terutama teman-teman nakes, agar mematuhi seluruh standar operasional prosedur persalinan mulai dari rujukan hingga ke rujukan dari FKTP hingga ke fasilitas kesehatan yang dirujuk. Jadi mohon memperhatikan ada jenjang-jenjang tahapan-tahapan rujukan itu harus dilalui dan tidak boleh menyimpang dari sana gitu ya. Itu yang kita harapkan, sehingga jika terjadi masalah seperti ini akan menjadi masalah yang sangat mengganggu seluruh NTT, sehingga kita berharap seluruh prosedur-prosedur itu ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan untuk meminimalisir jumlah korban dan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur ini. Baik, terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini bersama RRI ND. Terima kasih RRI ND, selamat pagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ya, Bu. Saat menangis,